satu mall gitu kayak itu yang jahat itu kan, tapi dia nggak tahu nama aku kan. Untungnya dia nggak tahu nama aku, jadi kayak itu Davina yang jahat, untungnya kayak gitu kan. Itu yang jahat itu kan, katanya gitu. Iya ya, itu yang jahat banget loh dia itu, katanya gitu. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama saya Ari Pujiwaluyo dalam Bincang PW. Dan saat ini saya bersama narasumber seorang pemain FTV, bintang FTV, judul FTV-nya banyak banget. Enggak lah. Dan pemain sinetron juga, yaitu Davina Jamasir, benar ya? Halo, benar. Halo Kak Davina. Halo. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan selamat datang di Warta Kota. Apa kabar Kak? Baik. Thank you loh udah diundang di Bincang PW. Terima kasih loh sudah di ini. Terima kasih. Ini Kak Davina lagi sibuk untuk mempromosikan film Bangsal Isolasi. Ya, benar. Nih sedikit ngebahas Bangsal Isolasi, Kak. Ini perannya di sini jadi siapa, Kak? Bangsal Isolasi. Aku perannya sebagai Yanti dan perannya itu baik. Dan nanti akan jadi teman salah satu penghuni baru di selnya itu. Namanya Weni. Namanya Weni. Oke. Kak, ini kalau nggak salah kan tadi sempat dengar obrolannya, ini film keduanya Kak Davina gitu, sampai akhirnya mau terjun ke industri perfilman Kak setelah laris di televisi. Laris, alhamdulillah. Itu kenapa Kak sampai akhirnya mau ke? Biasanya kan orang-orang kalau udah maksudnya udah banyak nih dia main di televisi, mungkin udah nggak mau kemana-mana lagi, mau stay-nya di situ aja. Tapi Kak kenapa mau mencoba hal baru nih? Kalau aku tipe orang yang pengen explore ya. Maksudnya nggak pengen berkembang di satu sisi aja, pengen mencoba ke tempat lain atau dunia lain gitu kan. Cuman kayak setelah di sinetron, FTV, aku emang dari dulu tuh impianku emang pengen main film, dan salah satunya yaitu film action kan. Cuman kewujud lah film trailer horor ini, dan akhirnya karena emang aku ini karakter yang terakhir lognya, dan alhamdulillah aku masuk ke film itu dengan skenario atau cerita yang bagus, terus belum ada di Indonesia, sama pemain-pemain hebat juga, beberapa pemain senior. Makanya aku pengen banget sih ke film ini. Di sini ada adegan actionnya nggak Kak? Kan banyak banget nih film horor yang ada adegan actionnya ya. Kalau aku pribadi cuman actionnya dikit. Ya walaupun dikit udah memuaskan keinginan buat action berarti ya Kak. Kak, tapi kalau misalkan narik lagi nih, Kakak kan dikenal sebagai pemain sinetron Suara Hati Istri nih. Mungkin sebelum-sebelumnya juga FTV-nya juga banyak juga gitu. Ini mungkin pertanyaan yang mendasar, setelah dikenal banyak orang, risih nggak sih Kak? Merasa risih nggak sih kayak kehidupan Kakak jadi sorotan, dikit-dikit mau ngapain jadi kayak merasa terganggu, terasa terbatas gitu? Jujur risih sih enggak ya, cuman kalau aku sih tipe orang yang bukan bodoh amat sih, lebih ke nggak mau baca komentar ataupun pengen dengerin komentar tapi nggak menghiraukan komentar-komentar hate lah. Maksudnya kayak ada orang-orang yang pasti di kehidupan ini ada yang suka, ada yang enggak dong. Ya aku paling kalau ada komentar-komentar yang nggak bagus aku nggak baca, atau aku emang langsung blok aja gitu. Oh, tapi kalau kan peran Kakak di FTV juga banyak nih antagonis gitu, sampai dijuluki Ratu Antagonis lah di FTV itu. Kayak ngerasa terganggu juga nggak Kak masa dengan titel itu tuh? Kalau Ratu Antagonis sih kayaknya belum ya. Tapi kalau dapat peran dapat julukan kayak gitu ya alhamdulillah. Berarti acting aku berhasil dong sebagai pemeran antagonis gitu kan. Tapi sempat nggak sih Kak kayak dapat hal-hal yang mengagetkan gitu ketika Kakak ada di tempat umum, ketemu orang yang nonton sinetronnya Kakak atau FTV-nya Kakak, wah ini orang jahat banget nih, atau gimana? Pernah nggak sih, pernah punya pengalaman itu nggak sih? Pernah sih, di salah satu mall gitu kayak itu yang jahat itu kan, tapi dia nggak tahu nama aku kan. Untungnya dia nggak tahu nama aku, jadi kayak itu Davina yang jahat, untungnya kayak gitu kan. Itu yang jahat itu kan, katanya gitu. Iya ya, itu yang jahat banget loh dia itu, katanya gitu.
Tapi untung dia nggak kayak jambak atau kayak teman-teman yang lain kan pernah katanya dijambak, dicakar gitu kan. Aku nggak sih. Cuman gitu doang dia ngomongin, verbal doang. Ya. Tapi kayak langsung gitu kita dengar kan, itu yang jahat itu loh. Kayak dia lebih jahat daripada kita gitu kan perannya. Tapi kalau di media sosial responnya ada nggak sih Kak? Yang komen-komen gitu? Responnya banyak kebetulan di medsos aku tuh nggak banyak komentar jahat ya. Komentar jahat tuh maksudnya nggak banyak hate comment lah, lebih banyak kayak komentar-komentar yang biasa aja. Aku sebenarnya juga nggak banyak ini sih. Nggak apa sih namanya itu? Atau nggak ngeliatin gitu? Kalau yang nggak suka itu apa namanya? Haters. Ya aku kebetulan banyak haters karena emang nggak viral ya kan. belum viral itu lah gitu viral itu ya. Apalah gitu kan. Ya paling komen-komen yang biasa-biasa aja gitu. Paling yang paling ini sih kayak cantik-cantik jahat gitu. Gitu-gitu aja sih paling komen-komennya. Oke. Kak, tapi kalau boleh tahu waktu itu awal mula terjun ke dunia acting itu karena apa sih Kak? Awal mulanya boleh tahu nggak sih cerita-cerita awal mulanya? Aduh, ceritanya sedih sih. Sedih kenapa tuh? Sedih kenapa? Ini seru nih kayaknya. Enggak sih. Awal mula aku terjun ke acting itu, aku sebenarnya waktu kecil tuh udah sering nonton TV kan sama mama. Terus kalau aku nonton sering mama tuh kayak matiin TV lah apalah gitu karena mandi gitu. Terus TV dimatiin. Padahal aku tuh dalam hati aku suatu saat pengen deh ada di TV gitu kan. Terus pas suatu ketika aku SMA pengen ke Jakarta tapi nggak boleh karena kebetulan di Jakarta gak ada saudara. Kuliah lah. Terus tamat kuliah aku kerja di salah satu bank. Kerja tuh setahun. Akhirnya aku memutuskan untuk berani pergi tanpa izin. Oke. Itu kapan Kak? Jadi aku buka di sini nih, perdana gitu kan. Itu 2015 apa 2016 ya lupa. Pas kuliah. Udah kerja di bank. Udah kerja di bank. Jadi aku sih kirimlah surat pengunduran diriku di bank. Aku bilang aku ada salah satu interview di tempat kerja yang lebih bagus. Kalau kita kerja tuh kan kalau ada kerja di tempat bagus kenapa enggak? Ya udah ambil gitu kan. Makanya aku kirim surat pengunduran diri. Terus aku bilang ke mama, aku ada interview nih di Jakarta bla bla bla. Padahal enggak gitu. Aku mencoba untuk kayak jadi host lah di salah satu ini gitu. Jadi pokoknya dan untungnya aku nggak pernah jadi figuran gitu. Terus kenal lah sama salah satu casting director, terus temenan, akhirnya aku main sinetron di salah satu PH. Mulai dari situ sinetron, abis itu FTV sampai sekarang. 2015. Dari 2015 kayaknya. Sebelumnya Kakak tinggal di Padang. Oh, di Padang. Kerja di bank. Oh, kerja di bank di Padang. Terus habis itu hijrah rantau ke Jakarta. Tanpa izin mama. Maaf ya Ma. Tapi sekarang mama bangga kan. Oh, tapi waktu itu memang maksudnya sorry Kak, memang tadi belum nangkep apakah memang ada panggilan dari PH kah untuk casting atau memang beraniin aja dulu ke Jakarta itu gitu? Kayak dream aku gitu, mimpi pengen jadi artis di salah satu TV gitu kan. Terus nekat. Kenapa sih orang itu jadi artis gitu? Ya kalau jadi artis ke Jakarta gitu kan. Akhirnya aku calling teman aku di Jakarta ada. Ujung-ujungnya ya udah tinggal sama dia lah apa gitu kemana-mana. Untungnya ada orang Padang juga yang kerja di salah satu PH. Jadi dia bantu gitu. Oh, oke. Masih ingat ya Kak judul pertama apa dan perannya jadi apa tuh? Judul pertama aku itu di salah satu PH ya. Apa ya? Anak jalanan kayaknya. Perannya anak jalanan. Anak jalanan itu aku berhijab di situ kayaknya. Disuruh jadi guru ngaji gitu kan. Guru ngaji salah satu anak-anak itu, anak kuliah itu, tapi seumuran. Nanti dia suka sama aku gitu ceritanya. Itu 2015 emang sinetron itu lagi hits banget ya. tapi aku sebentar aja sih di situ, terus pindah ke sinetron lain gitu. Dan kan waktu itu kan pas berangkat ke Jakarta kan dengan rasa penasaran tuh Kak. Pengen merasakan menjadi seorang pemain sinetron lah. Setelah dirasakan pertama kali gimana tuh Kak? Pertama kali sih emang deg-degan ya, karena belum pernah acting, apalagi aku sekolah acting nggak pernah gitu kan. Cuman aku modal nekat dan aku orangnya emang mau belajar. Kayak aku ngelihat orang acting aja di TV, aku bisa praktekin.
Maksudnya aku nggak pernah belajar acting, otodidak. Jadi kayak ngeliat-ngeliat orang-orang acting kayak Tante Mer gitu kan. Terus ya kalau yang baik-baiknya aku lihat juga gimana sih mereka acting gitu. Pas aku casting, ya alhamdulillah terima. Dan akhirnya aku nggak nyangka, dan pertama acting pun deg-degan pasti. Terus dialognya masih belibet, masih dibantuin lah gitu. Tag-nya beberapa kali gitu kan. Jadi waktu itu mau jadi artis gara-gara ngeliat siapa Kak? Actingnya siapa Kak? Waktu itu gara-gara lihat apa ya? Tahu nggak salah sinetron remaja itu loh, yang tahu nggak sih Kepompong? Apa sih? Apa sih? Apa judulnya? Aduh. Ada di situ ada Mika Tambayong, siapa lagi tuh? Rame lah mereka tuh. Iya betul. Pengen deh di salah satu itu ada aku gitu kan, gitu-gitu lah. Pokoknya mimpi lah pengen jadi artis gitu. Oke. Itu masih bocah banget sih. Kak, terus kan perjalanannya waktu kita masuk sebelum Kakak dapat peran antagonis gitu. Peran apa aja yang dimainin? Kalau boleh tahu. Pernah jadi ibu-ibu juga, ibu-ibu anak 2 lah. Nah, tapi lebih sering sih protagonis tuh. Lebih sering dulu protagonis, sekarang antagonis. Karena di satu sisi aku pengen kayak ngerubah image aku jadi dari baik ke jahat. Kenapa? Karena aku suka acting antagonis. Kenapa sukanya tuh Kak? Kenapa nih? Karena banyak orang yang menghindar gitu kan. Maksudnya kok kayak kalau acting baik kan kita kayak nangis, terus ngomongnya ya baik gitu kan. Kalau antagonis kan kita perlu nafas, terus emosi, sama twistnya itu loh, kayak lu dari biasa aja jadi marah-marah, akhirnya lu keluar air mata gitu kan, bisa gitu. Jadi kayak tantangan aja sih antagonis. Itu setelah dicoba mungkin ngerasa lebih bahagia kan daripada acting protagonis atau seperti apa nih? Sama sih, semua acting sama ya, cuman kepuasannya apa kepuasan tersendiri lah. Maksudnya kayak ternyata begini ya acting antagonis, ternyata begini ya acting protagonis. Ya beda-beda lah, beda-beda kepuasan sendiri-sendiri. Tapi lebih nyaman di antagonis. Tapi masih ingat nggak sih Kak, kayak peran protagonis jadi siapa dan antagonis, bukan jadi siapa, peran protagonis seperti apa dan antagonis seperti apa yang masih keingetan sampai sekarang nih? Protagonis ya pastinya di SAI ya. Iya, SAI. Pasti nangis. Tiap scene, aku pernah dari scene 1 cuman 2 scene itu yang nggak nangis. Itu ada kayak 70 scene di satu buku. Itu sampai mataku bengkak, bla bla bla. Aku bilang sutradaranya, Pak, ini aku udah nggak kuat lagi nangis, gimana dong gitu kan. Apalagi itu kita nangisnya harus lebay kan, nggak boleh yang nangis yang kayak netes doang, nggak boleh, harus kayak meraung-raung apalah, histeris lah gitu-gitu. Pak gimana nih Pak, ya udah kalian aja deh gitu. Akhirnya karena emang mata ini udah bengkak, terus akhirnya air mata ngalir sendirinya aja gitu loh, keluar. Jadi nggak perlu bantuan apa-apa. Karena menderita ya. Karena udah karena menderita gitu, air mata keluar sendiri. Gitu. Kalau antagonis yang seperti apa Kak yang masih ingat sampai sekarang? Kalau antagonis apa ya? Mungkin di salah satu apa ya judulnya dulu ya? Judulnya Halloween. Itu series kayaknya. Itu aku bener-bener antagonis banget. Kayak gimana tuh antagonis itu? Aku jadi psycho banget, terus aku pakai gergaji, dan aku ngegergaji orang. Aku sendiri yang gergaji orang, gitu-gitu. Antagonisnya bukan antagonis yang cuman mata melotot atau teriak-teriak ya. Ini benar antagonis yang psycho, berkepribadian ganda, kejam lah ya. Kejam banget gitu loh. Kayaknya di itu deh, di series itu deh. Kak, ini kan setelah protagonis udah banyak yang dimainin, antagonis juga sama. Mungkin nyari apa lagi sih nih, tantangan acting yang seperti apa lagi yang dicari sama Kak Davina Jamashir? Aku impianku emang film action sih ya. Film action ya? Pengen banget main gitu, jadi Iko Uwais gitu. Jadi Iko Uwais versi cewek. Maksudnya pengen kayak Iko kayak gitu kan. Julia Estelle dulu ya, Julia Estelle? Ya, Gal Gadotnya Indonesia kali ya. Gal Gadotnya Indonesia, Nggak, pengen banget gitu kan, impiannya dapat film action.
Ya, walaupun basic belum banyak-banyak banget nih, tapi nanti kan kita bisa belajar gitu kan. Tapi impian terbesarku untuk di industri perfilman sih film action. Masih penasaran sama itu ya? Maksudnya banyak tanya nggak sih Kak ke teman-teman artis yang mungkin sudah merasakan di film-film action itu? Pasti ya, sharing sama teman-teman kayak gimana sih gitu-gitu. Ya nanti ini kok kita dikasih belajar, terus ada coachnya juga, dikasih latihan, workshop, bla segala macem gitu kan. Kak, kalau boleh tahu inspirasinya Kakak di acting tuh siapa sih? Kalau untuk Indonesia? Ya Indonesia aja, kita nggak usah di luar, kita ya, Indonesia kalau aja. Antagonis ya Meriam Bellina dong pastinya. Ya. Pernah satu frame sama beliau? Pernah, tapi nggak satu judul, tapi nggak pernah satu ini. Nggak pernah satu frame? Satu ya, itu di Sawar Sepuh kalau nggak salah. Oh, di Sawar Sepuh. Itu ngelihat actingnya, dia langsung di depan mata seperti apa Kak? Tante Mer emang nggak diraguin lagi ya. Iya. Maksudnya segerak-geraknya aja itu acting gitu loh. Iya betul. Dia tuh ngomong nggak perlu yang gimana-gimana, tapi udah keren banget gitu loh. Dan Tante Mer kan emang tipenya one take kan. Iya betul. Dan lo harus hafal dialog kalau sama Tante Mer mah. Okay. Kalau nggak habis. Iya. Kak, terakhir nih, ada kepuasan apa sih selama ini, selama 8 tahun berakting? Misalkan setelah project atau apa, ada kepuasan apa yang didapetin, kebahagiaan, maksudnya dari sisi mental atau apalah gitu di dalam diri gitu, apa kepuasan apa sih? Ya itulah, paling dulu impian dari kecil pengen jadi artis, pengen jadi pemain sinetron atau film, akhirnya tercapai dengan omongan doang, maksudnya omongan yang ngasal ya istilahnya gitu ke mama, pengen deh mah gitu-gitu, akhirnya tercapai, terus bisa ngebahagiain orang tua juga gitu-gitu kan. Terus kalau di kampung udah tahu orang kalau oh Davina besok pulang, ya udah, terus ke rumah rame gitu kan. Banyak yang dateng. Berasa lebaran ya. Dulu kan kalau waktu kerja ya paling keluarga doang gitu kan. Sekarang ya alhamdulillah semua orang di kampung tuh kayak respect banget sama aku dan emang ngebanggain gitu, alhamdulillah gitu kan. Ya itulah paling kepuasan sendiri, bisa bahagiain orang-orang terdekat dan keluarga yang pastinya. Tapi merasa bangga dengan diri sendiri Kak, satu impiannya udah diwujudkan. Pasti. Menjadi artis gitu. Pastilah bangga sama diri sendiri ya. Walaupun maksudnya nggak impian jadi artis, jadi apapun, maksudnya kalau pencapaian kita udah, maksudnya dari segini tapi udah segini, walaupun belum segini ya, tapi kita udah naik beberapa level tuh udah bangga banget sih kalau menurut aku. Oke, terima kasih Kak Davina Jamasir sudah berbagi cerita tentang pengalaman hidupnya di dunia acting di panggung hiburan. Nonton terus sinetron-sinetronnya Kak Davina, baik itu di sinetron, FTV atau film di layar lebar. Semuanya ditonton. Mau lihat acting kejamnya dia, saksikan terus di karya-karya berikutnya. Terima kasih Sobat WK. Sampai jumpa. Dadah. Bye. Jangan lupa subscribe ya.